Dua Jenderal TNI senior pertanyakan kesaptamargaan Gatot Nurmantio. Dikutip dari viva.co.id, nama Panglima TNI ke-19, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, belakangan ini senter menjadi perbincangan di jagat media sosial. Terlebih lagi ketika Jenderal Gatot terlibat perdebatan sengit dengan Komandan Kodim 0504-JS, Kolonel Infanteri Ucu Yustiana pada hari Rabu sore 30 September 2020 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kolonel Infanteri Ucu yang saat itu tengah bertugas sebagai Satgas COVID-19 sempat dituding menghalang-halangi langkah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio bersama sejumlah purnawirawan Jenderal TNI yang ingin melakukan deklarasi sekaligus ziarah ke makam para pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Padahal kedatangan Dandim 0504-JS itu ke lokasi TMP Kalibata tidak bermaksud menghalang-halangi seniornya Jenderal Gatot Nurmantio. Dalam rekaman video pendek yang beredar di media sosial, Kolonel Ucu tampak ditunjuk-tunjuk oleh Jenderal Gatot sampai-sampai mantan Kasat ke-30 itu mengungkit Sabta Marga dan sumpah prajurit kepada Kolonel Infanteri Ucu Yustiana. Dengan penuh hormat, Kolonel Ucu menjelaskan maksud kedatangannya kepada mantan Panglima TNI itu. Kolonel Ucu mengatakan pihaknya tidak menghalangi para purnawirawan TNI yang notabene sebagai seniornya itu untuk datang berziarah di TMP Kalibata. Tapi Kolonel Ucu hanya meminta seluruh peserta ziarah agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara masuk bergerombol atau bergantian ke area pemakaman. Insiden tersebut telah membuat dua orang Jenderal Purnawirawan TNI yang notabene sebagai senior Gatot Nurmantio angkat bicara. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar dan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Mereka menyayangkan sikap Jenderal Gatot dan sejumlah para purnawirawan TNI lainnya yang terlibat sangat memaksa untuk masuk dan melakukan deklarasi di halaman TMP Kalibata itu. Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI Polri menyatakan tidak seharusnya seorang mantan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan TNI lainnya bersikap memaksa seperti itu. Menurut Agung, seorang purnawirawan meskipun dia sudah purna tugasnya, tapi dia belum purna dengan pengabdiannya. Dalam pengabdiannya sebagai seorang purnawirawan, lanjut Agung, seorang purnawirawan harus berpedoman dengan Sabta Marga dan sumpah prajurit TNI. Mengenai insiden di TMP Pahlawan Kalibata kemarin, saya sangat prihatin ya. Itu sama sekali tidak mencerminkan seorang purnawirawan. Saya pikir kalau kita ingin melakukan tindakan di lapangan, yang pertama harus tertib. Tertib itu artinya apa? Harus ada izin yang lengkap, harus mengikuti peraturan yang berlaku, dan harus menghormati para petugas di lapangan, TNI dan Polri. Mereka itu bertugas untuk menertibkan, mengamankan, jangan konfrontatif sama mereka, itu tidak bijak, kata Agung Gumelar, dikutip Viva Militer dari TV One, Jumat 2 Oktober 2020. Mantan Danjen Kopassus ke-13 itu juga mempertanyakan hadirnya para purnawirawan yang mengenakan baret merah simbol pasukan Kopassus di Kalibata. Menurut Agung, ketika dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus, dia selalu menekankan agar seluruh prajurit komando dapat menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, mencintai dan dicintai seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan menjadi kebanggaan salah satu kelompok tertentu. Jadi cara-cara seperti itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit baret merah, saya sebagai mantan danjen, saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah meneriakan komando di tempat-tempat yang tidak tepat. Apa yang terjadi kemarin, terus terang saya sebagai mantan Danjen Kopassus merasa agak kurang nyaman dengan apa yang dilakukan rekan-rekan purnawirawan Korps Baret Merah ini, kata Agung. Untuk rekan-rekan purnawirawan ada Pak Gatot, di situ ada Pak Din atau siapapun. Saya sampaikan ketika saudara-saudara melakukan gerakan moral itu bagus dalam rangka mengawal bangsa ini ke depan. Tetapi harus betul-betul gerakan moral, jangan menjadi suatu gerakan politik. Gerakan moral itu tentunya harus diikuti dengan moral yang tinggi, tambahnya. Dalam kesempatan berbeda, mantan Panglima TNI ke-18, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko juga mempertanyakan hal yang sama.
Jenderal Muldoko mengatakan setiap prajurit maupun purnawirawan TNI harus terikat dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Seharusnya pedoman itu menjadi pegangan kuat bagi seorang prajurit TNI hingga akhir hayatnya. Tapi begitu seorang pensiun, maka otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang. Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Sabta Marganya masih melekat 100% karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan, kata Jenderal Muldoko. Lagi-lagi, Jenderal lulusan terbaik Akmil tahun 1982 itu sangat menyesalkan apa yang terjadi di TMP Kalibata pada hari Rabu kemarin. Menurutnya, sebagai seorang mantan Panglima TNI dan Purnawirawan TNI, dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas tentang apa yang harus dipegang teguh dari Sabta Marga dan Sumpah Prajurit TNI selama ini. Kami sesama purnawirawan selalu mengingatkan imbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja. Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing-masing punya otoritas atas dirinya, ujarnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, TNI ungkap modus Jenderal Gatot CS ke Kalibata tak murni ziarah. Akhirnya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI angkat bicara tentang kegaduhan yang terjadi di area Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Melalui Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, TNI mengungkapkan bahwa ternyata aksi Panglima TNI ke-19, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan sejumlah purnawirawan TNI ke TMP Kalibata tak murni ingin berziarah. Sebab pada kenyataannya, rombongan Jenderal Gatot dan para Jenderal Purnawirawan menggelar deklarasi kelompok bernama Purnawirawan TNI Pengawal Kedaulatan Negara. Para purnawirawan bukan mewakili organisasi yang sah seperti PPABRI dan PPAD, melainkan yang tergabung dalam KAMI dan PPKN, yang akan memanfaatkan momen 30 September untuk mendeklarasikan di Tugu Makam Pahlawan Kalibata, kata Maijen Dudung di Markas Kodam Jaya Cawang, Jakarta Timur, dilansir Viva Militer dari siaran resmi Kamis 1 Oktober 2020. Menurut Maijen Dudung, sebenarnya kegiatan itu juga tidak mendapatkan izin dari Kementerian Sosial sebab memang kondisi Jakarta saat ini sedang dalam serangan COVID-19. Alasan Kemenkos tak mengeluarkan izin karena untuk menghindari penyebaran COVID-19, kata Maijen Dudung. Meskipun begitu, aksi tetap dilangsungkan dan aparat TNI yang bertugas di TMP Kalibata memberikan kesempatan bagi kelompok itu untuk melakukan ziarah dengan mematuhi protokol penanganan COVID-19, yaitu dibagi dalam beberapa kelompok yang maksimal diikuti 30 orang saja. Aparat sangat menghormati para purnawirawan. Walaupun tanpa izin, namun yang terjadi, sebagian purnawirawan bukan berziarah, tapi juga melakukan deklarasi dengan tujuan menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah, kata Maijen Dudung dalam pernyataan tersebut. Satuan Tugas PDMK telah mengeluarkan imbauan tapi tidak dihiraukan. Melihat hal itu, barulah Komandan Kodim bertindak untuk mengingatkan karena tidak sesuai tujuan semula, termasuk tidak menegakkan protokol kesehatan, kata Maijen Dudung. Untuk diketahui, pada Rabu sore 30 September 2020, Jenderal Gatot dan Jenderal-Jenderal Purnawirawan TNI dilaporkan telah dihadang Komandan Kodim 0505 Garing Jakarta Selatan, Kolonel TNI Ucuk Yustiana. Padahal peristiwa sebenarnya tidak seperti itu. Kolonel Ucuk malah bersikap sebaliknya. Dia tampak tenang dan sopan berbicara kepada seniornya di TNI itu. Bahkan, Kolonel Ucuk membukukan tubuhnya ketika berbicara dengan Jenderal Gatot. Meskipun beberapa kali Jenderal Gatot berbicara sembari mengacung-acungkan jari telunjuknya ke tubuh sang kolonel. Kolonel Ucuk menghampiri Jenderal Gatot untuk menyampaikan beberapa aturan yang ditetapkan dalam ziarah. Dan aturan itu tak hanya berlaku untuk Jenderal Gatot beserta rombongan, tetapi semua kalangan yang datang.